Rahasia latihan Persebaya Surabaya hari ini, strategi kejutan lawan PSIS Semarang bocor. Pesan rahasia Bernardo Tavares, bongkar arti bahasa tubuh saat pimpin latihan Persebaya. Keputusan terbaik manajemen Persebaya tahun 2026, Green Force akhirnya lakukan ini. Makin ngeri. Benarkah chemistry Persebaya sudah padu total jelang hadapi PSIS Semarang? Makin canggih. Apa dua instrumen khusus yang dipakai Dr. Hansel untuk pemain Persebaya? Rahasia latihan Persebaya Surabaya hari ini, strategi kejutan lawan PSIS Semarang bocor. Ada yang beda dari latihan Persebaya Surabaya hari ini. Menjelang laga sakral 99 tahun anniversary game melawan PSIS Semarang besok Minggu di Gelora Bung Tomo, tim pelatih ternyata menyembunyikan sebuah rencana besar. Ada satu instrumen rahasia yang baru saja terungkap dari latihan tertutup mereka. Kira-kira strategi kejutan apa yang sedang disiapkan Green Force? Ya, pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho terang-terangan mengaku sangat puas dengan perkembangan kilat anak asuhnya. Bayangkan, dalam waktu persiapan yang super singkat, kebugaran fisik pemain langsung digenjot menggunakan instrumen khusus demi mencapai target taktik yang diinginkan. Bukan cuma sekedar latihan fisik biasa, latihan hari ini memadukan transisi cepat saat kehilangan bola dan intensitas pressing yang tinggi. Pemain andalan seperti Francisco Rivera juga menegaskan bahwa seluruh skuad dalam kondisi 100% siap tempur demi membanggakan bonek dan bonita. Laga pramusim ini bukan sekedar laga uji coba biasa, melainkan panggung pembuktian bagi para rekrutan baru sebelum Liga 1 musim bergulir. Nah, melihat menu latihan yang sangat intens ini, apakah menurut kalian racikan taktik Persebaya kali ini bakal langsung membuat PSIS Semarang kelimpungan di GBT? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar sekarang ya. Ulang tahun ke-99 ini harus berakhir dengan pesta kemenangan indah. Pertandingan ini dipastikan bakal berjalan panas dan emosional. Apalagi ada penghormatan khusus untuk mendiang tokoh bonek Andi Peci di dalam stadion nanti. Jangan sampai kelewatan pertandingannya besok Minggu jam 3 sore ya. Pesan rahasia Bernardo Tavares, bongkar arti bahasa tubuh saat pimpin latihan Persebaya. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara Bernardo Tavares berdiri di pinggir lapangan saat Persebaya Surabaya latihan? Sekilas, dia tampak seperti pelatih yang ekspresif dan meledak-ledak. Tapi, jika kita bedah lebih dalam, ada pesan psikologis dan taktis yang jauh lebih besar di balik gestur tubuhnya hari ini. Pesan rahasia apa yang sebenarnya sedang ia suntikan ke skuad Green Force? Mari kita analisis 3 bahasa tubuh utama Tavares hari ini. Pertama, tatapan mata yang mengunci. Tavares jarang sekali melihat bola. Matanya justru mengunci pergerakan tanpa bola para pemain. Ini adalah sinyal bahwa ia sedang menuntut kedisiplinan ruang yang sangat tinggi. Kedua, gestur tangan yang terbuka lebar, namun bergerak cepat. Dalam psikologi olahraga, ini bukan tanda panik, melainkan cara Tavares menularkan urgensi. Dia ingin transisi bertahan ke menyerang Persebaya dilakukan dalam hitungan detik, tanpa kompromi. Dan yang paling menarik adalah momen ketika dia melipat tangan di dada sambil terdiam. Disinilah pesannya sangat jelas. Tavares sedang menguji mentalitas kepemimpinan para pemain senior di lapangan saat ia sengaja melepaskan kendali. Melihat intensitas dan tekanan psikologis seketat ini di sesi latihan, menurut kalian, apakah metode keras Tavares ini masih menjadi formula paling ampuh untuk membawa Persebaya bersaing di papan atas musim ini? Atau justru para pemain butuh pendekatan yang lebih tenang? Coba tulis analisis kalian di kolom komentar. Keputusan terbaik manajemen Persebaya tahun 2026, Green Force akhirnya lakukan ini. Tahun 2026 menjadi titik balik luar biasa bagi Persebaya Surabaya. Setelah sempat melewati musim-musim yang penuh dinamika dan tekanan dari supporter, manajemen Bajul Ijo akhirnya berani mengambil langkah ekstrim. Ada 5 keputusan terbaik manajemen Persebaya tahun 2026 yang mengubah segalanya. Dan keputusan nomor 4 benar-benar di luar dugaan semua orang. Kira-kira apa saja langkah besar itu? Mari kita bedah satu persatu. Keputusan terbaik pertama adalah keberanian mempertahankan Bernardo Tavares dan memberikan kebebasan penuh dalam merombak komposisi tim. Kedua, revolusi bursa transfer
dengan mendatangkan pemain asing berkualitas yang langsung nyetel dengan karakter ngeyel khas Surabaya. Ketiga adalah penataan ulang struktur Akademi Muda Persebaya, memastikan regenerasi talenta lokal tidak terputus. Nah, yang keempat ini yang paling mengejutkan. Perubahan strategi komunikasi manajemen yang kini jauh lebih terbuka dan mendengarkan suara bonek mania. Dan keputusan kelima adalah perbaikan fasilitas latihan serta medis pemain yang kini setara klub modern Eropa. Langkah-langkah taktis ini terbukti membuat stabilitas tim terjaga dan Persebaya kembali ditakuti di papan atas Liga 1. Dari kelima keputusan besar manajemen di tahun 2026 ini, menurut kalian mana yang paling berdampak besar bagi performa Green Force di lapangan? Apakah kebijakan transfernya atau justru komunikasi manajemen yang makin terbuka? Tulis opini kritis kalian di kolom komentar. Satu hal yang pasti, manajemen Persebaya tahun 2026 membuktikan bahwa mereka tidak sekedar ingin berkompetisi, tapi mereka haus akan prestasi. Perjalanan musim ini masih panjang dan fondasi kuat sudah diletakkan. Makin ngeri. Benarkah chemistry Persebaya sudah padu total jelang hadapi PSIS Semarang? Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga 99 Anniversary Game menghadapi PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu besok 19 Juli 2026 sore. Memasuki pekan pertama latihan pramusim, perkembangan tim dinilai berjalan sesuai harapan. Gelandang Persebaya, Ricky Pratama, mengungkapkan bahwa kondisi tim terus menunjukkan peningkatan. Program latihan yang dijalani dalam beberapa hari terakhir membuat para pemain semakin memahami pola permainan yang diterapkan tim pelatih. Menurut Ricky, proses adaptasi berlangsung cukup cepat meski skuad Green Force musim ini diisi sejumlah pemain baru. Seluruh pemain berusaha membangun chemistry agar permainan tim semakin solid saat kompetisi resmi dimulai. Persiapan tim sejauh ini berjalan sangat baik. Kami sudah menjalani program latihan selama kurang lebih 1 pekan dan masih memiliki waktu untuk terus meningkatkan kesiapan sebelum menghadapi PSIS Semarang, ujar Ricky usai sesi latihan di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 17 Juli 2026. Selama sepekan terakhir, Persebaya menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih yang dipimpin Bernardo Tavares memberikan materi fisik, teknik, taktik, hingga latihan membangun kerjasama antar pemain. Ricky mengaku merasakan perubahan positif dari hari ke hari. Pemahaman antar pemain semakin baik sehingga komunikasi dan koordinasi di lapangan juga mulai terbentuk. Makin canggih. Apa 2 instrumen khusus yang dipakai Dr. Hansel untuk pemain Persebaya? Persebaya Surabaya memantau kebugaran seluruh pemain menggunakan 2 instrumen khusus menjelang 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik sehingga mampu menjalani program latihan sesuai target sekaligus menekan risiko cedera. Persiapan Green Force memang tidak hanya berpusat pada aspek teknis, taktis, maupun fisik di lapangan. Di balik setiap sesi latihan, tim medis bekerja bersama staf pelatih memanfaatkan pendekatan sport science agar kondisi pemain terus terpantau dari hari ke hari. Persebaya Surabaya menerapkan 2 jenis kuesioner yang wajib diisi pemain sebelum dan sesudah latihan. Instrumen tersebut adalah Wellness Questionnaire sebelum latihan, serta Rate of Perceived Exertion, RPE, setelah latihan selesai. Dokter tim Persebaya Surabaya, Dr. Hansel, menjelaskan kedua instrumen itu menjadi bagian penting dalam memonitor kondisi pemain secara menyeluruh. Hasilnya kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi oleh tim medis dan staf pelatih sebelum mengambil keputusan terkait program latihan. Di Persebaya, setiap pemain mengisi 2 jenis kuesioner secara rutin. Yang pertama adalah Wellness Questionnaire sebelum latihan, dan yang kedua adalah kuesioner RPI setelah latihan. Ujar Dr. Hansel dikutip dari laman resmi persebaya.id hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Benarkah Persebaya 2026 jadi tim juara? Bernardo Tavares kantongi formula mengerikan bersama duo asing ini. Apakah Persebaya benar-benar sedang membangun tim yang siap menjadi juara di musim 2026? Jika melihat pergerakan tim dalam beberapa pekan terakhir, jawabannya mungkin lebih serius daripada yang banyak orang bayangkan. Kehadiran Bernardo Tavares sebagai pelatih menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya tidak lagi sekadar ingin bersaing di papan atas. Pelatih asal Portugal itu dikenal memiliki karakter disiplin, organisasi permainan yang rapi, serta kemampuan membangun mental juara. Rekam jejaknya membuat banyak pendukung mulai optimistis dengan arah baru bajul ijo.
Namun yang paling menarik adalah komposisi pemain asing yang mulai dibangun. Nama Alex Martins, striker yang dikenal tajam di depan gawang, disebut-sebut mampu menjadi mesin gol yang selama ini dibutuhkan Persebaya. Kehadirannya berpotensi memberikan dimensi baru dalam lini serang. Di sisi lain, Francisco Rivera tetap menjadi sosok penting sebagai kreator serangan. Kemampuan mengatur tempo, mengirim umpan matang, hingga menciptakan peluang membuat Rivera diprediksi menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan. Jika racikan Bernardo Tavares berjalan sesuai rencana, duet Alex Martins dan Francisco Rivera bisa menjadi salah satu kombinasi paling berbahaya di Super League musim 2026-2027. Ditambah perombakan skuad yang cukup besar, Persebaya tampaknya memang sedang menyusun fondasi untuk membentuk tim yang lebih kompetitif dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, membangun tim juara tentu tidak cukup hanya dengan nama besar. Adaptasi pemain, kekompakan tim, hingga konsistensi sepanjang musim akan menjadi faktor penentu apakah proyek besar ini benar-benar berhasil atau justru menjadi ekspektasi yang terlalu tinggi. Apakah Bernardo Tavares adalah sosok yang tepat membawa Persebaya menjadi juara? Dan menurut kalian, apakah Alex Martins bersama Francisco Rivera akan menjadi duet paling mematikan musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bukan cuma Francisco Rivera, ini 3 raja asis Persebaya Surabaya yang bakal menggila musim ini. Di skuad musim depan, ada 3 pemain yang diprediksi menjadi sumber asis untuk membantu para penyerang Persebaya. Siapakah para pemain tersebut? Nama pertama ada gelandang serang andalan Persebaya ini diprediksi menjadi sumber asis musim depan. Melansir Transfermarkt, Francisco Rivera berhasil mengoleksi 10 asis musim lalu, yang merupakan asis terbanyaknya selama membela Persebaya. Di musim depan, Rivera sepertinya bisa mengulang kesuksesan mengoleksi 10 asis. Sebab, Persebaya memiliki penyerang seperti Alex Martins dan Ramadan Sananta yang tajam di kotak penalti. Selain Francisco Rivera, Persebaya punya Miguel Pereira yang bakal menjadi sumber asis. Sebagai pemain yang sering bergerak dari sisi sayap, pemain asal Portugal tersebut tentu akan melepaskan banyak umpan silang. Saat masih menjadi pemain Lusitania FC Lourosa, Miguel mengoleksi 6 asis. Dengan modal tersebut, pemain 27 tahun itu diprediksi mampu mengoleksi banyak asis bersama Persebaya. Dan nama ketiga, salah satu pemain lokal yang bisa menjadi sumber asis adalah Diki Kurniawan. Ex-pemain Persijap Jepara tersebut memiliki visi dan kecepatan sebagai seorang gelandang serang atau pemain sayap. Dari sisi perolehan asis, Diki punya koleksi yang cukup baik. Pemain 24 tahun tersebut berhasil menciptakan 6 asis saat musim 2025-2026. Itu tadi 3 pemain yang diprediksi menjadi sumber asis untuk membantu para penyerang Persebaya. Menarik dinantikan, apakah mereka bakal bersaing dalam menciptakan asis untuk Persebaya musim depan? Patut ditunggu. Lebih menyerang atau bertahan? Ini fakta mengejutkan formasi baru Persebaya 2026 racikan Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya memasuki musim 2026 dengan wajah baru. Namun, satu pertanyaan besar mulai ramai diperbincangkan oleh para pendukung. Sebenarnya seperti apa formasi yang akan diterapkan Bernardo Tavares? Apakah Persebaya akan tampil lebih menyerang atau justru mengutamakan pertahanan yang solid? Jika melihat karakter kepelatihan Bernardo Tavares, banyak yang menilai ia bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan permainan atraktif. Ia lebih dikenal sebagai pelatih yang membangun keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Artinya, setiap pemain dituntut disiplin menjaga posisi, tetapi tetap berani melakukan transisi cepat ketika peluang menyerang terbuka. Dalam skema yang diperkirakan akan digunakan, Persebaya memiliki peluang memainkan formasi yang fleksibel. Saat menguasai bola, tim bisa tampil agresif dengan banyak pemain masuk ke area lawan. Namun ketika kehilangan bola, seluruh pemain akan segera turun membentuk blok pertahanan yang rapat, sehingga lawan sulit menemukan ruang. Kehadiran para pemain dengan kemampuan menyerang yang baik membuat lini depan Persebaya diprediksi lebih tajam dibanding musim sebelumnya. Di sisi lain, organisasi permainan yang menjadi ciri khas Bernardo Tavares diharapkan mampu mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering merugikan tim pada musim lalu. Menariknya, formasi ini bukan hanya soal susunan pemain di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap pemain menjalankan perannya. Jika koordinasi berjalan baik, Persebaya bisa menjadi tim yang sangat berbahaya karena mampu bertahan dengan disiplin sekaligus menyerang dengan cepat dan efektif. Namun, semua itu masih sebatas analisis sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Jawaban sesungguhnya baru akan terlihat saat Bajul Ijo menjalani pertandingan resmi. Apakah strategi Bernardo Tavares akan langsung membawa perubahan besar, atau justru membutuhkan waktu agar para pemain beradaptasi?